Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Asun. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Judul malam ini yaitu apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau justru dia tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan nanti malam. Webinar ini disponsori oleh DDMax. Oke, sebelumnya kita disclaimer aja dulu ya bahwa Resaswin dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi sehingga semua yang mengatasnamakan Resaswin dan Imperium Strategi jangan pernah ditransfer baik itu ada di Telegram maupun di grup WhatsApp. Masuk ke materi apa Jo? Kalau di Oke, langsung. iya, kalau dia ngomongin The Fed, orang langsung ngomong bank sentral ya. Iya. Gimana kalau ada teori konspirasi gitu ya? Tidak pernah ada suatu teori konspirasi. Kenapa? Karena yang namanya Bank Sentral Amerika Serikat itu sama seperti bank sentral di seluruh dunia. Itu adalah lembaga keuangan yang independen. Memang dia diajukan oleh presiden di masing-masing negara, tetapi pada prinsipnya tugasnya dia tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Bapak dan Ibu semuanya, bank sentral inilah sebenarnya salah satu faktor utama dalam menggerakkan harga pasar. Kita bisa lihat hari ini Pak Joshua, dari pagi sampai malam harga nggak gerak kemana-mana gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau ada yang gerakan yang bilangnya nanti ada big boys masuk dan segala macamnya, buat saya harusnya ini big boys paling besar gitu. Dia nggak ngapa-ngapain aja pada saat dia buka suara, pada saat dia membuat suatu proyeksi aja, pasar uang pasti kegoncang, nggak tahu membaik atau memburuk. Bapak dan Ibu semuanya, kadang kita harus berpikir bahwa apapun yang kita lihat di grafik itu kadang-kadang tidak memenuhi kriteria, kadang-kadang tidak dihormati oleh harga semua teori-teori teknikal pada saat ada berita masuk yang besar, ada fundamental yang besar, ada data penting yang masuk. Dilihat dari sini, makanya kita seharusnya bisa menarik kesimpulan. Kenapa sih kita nggak belajar masalah sebabnya? Kenapa selalu kita berbicara masalah akibatnya? Fed ini adalah bank sentral, kalau menurut saya, ini bank sentralnya dunia, Pak. Karena Amerika Serikat memang masih menjadi negara dengan dominasi yang paling kuat. Baik ekonomi, politik, sosial, dan segalanya. Amerika masih tetap nomor satu. Sehingga kita perlu tahu The Fed akan membuat kebijakan apa, sehingga pada saat dia membuat kebijakan, maka arah besarnya akan terlihat jelas. Bapak dan Ibu semuanya, tugasnya The Fed itu sebenarnya adalah membuat kebijakan moneter. Si kebijakan moneter, ya itu adalah suatu kebijakan keuangan yang dibuat oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal itu adalah kebijakan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Mana yang lebih penting? Moneter atau fiskal? Dua-duanya penting, dua-duanya harus selaras. Kalau tidak selaras, maka negara itu pasti akan bermasalah. Bapak dan Ibu semuanya, yang namanya bank sentral di suatu negara nggak pernah mikirin negara lain. Ya kali Bank Indonesia mikirin negara yang ada di kutub gitu ya, misalnya. Nggak mungkin, Bank Indonesia pasti akan memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Begitu juga dengan The Fed. Tugasnya adalah membuat suatu kebijakan moneter yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Itu aja dulu. Kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kita senang membahas suatu perdebatan gitu ya. Menaikkan suku bunga, menurunkan, atau tidak mengubah suku bunga. Tapi kadang-kadang kita lupa esensinya bahwa bank sentral itu pasti pro terhadap rakyatnya, pro terhadap pemerintahnya, pro terhadap pengusahanya. Sehingga mereka mau ekonominya berjalan. Caranya adalah membuat stabilitas keuangan. Dan mungkin Pak Joshua juga tahu ya, tidak hanya di Indonesia, penipuan keuangan di Amerika juga banyak, Pak. Dan itu salah satu tugasnya, bagian dari Bank Sentral juga. Dan satu lagi, Bank Sentral Amerika atau The Fed ini
memang tidak melayani simpan pinjam seperti bank komersial gitu ya, atau bank investasi, tapi dia membuka layanan untuk kepentingan pemerintah. Jadi kalau pemerintah ada jual obligasi dan segala macamnya, itu pasti bank sentral ikut campur. Bapak dan Ibu semuanya, targetnya dia apa sih, targetnya The Fed? Sebenarnya targetnya The Fed itu semenjak tahun 2008-2009 sampai hari ini tuh nggak pernah diubah. Dia masih tetap inflasinya itu 2%. Belum pernah dirubah sampai hari ini. Inilah yang membuat sebenarnya akhirnya para pelaku pasar melihat angka inflasinya kan masih ada di sekitar 3,1%. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya kalau dihilangin masalah makanan dan energi, itu masih ada di sekitar 4%, masih jauh sebenarnya. Nah, tapi yang menarik, targetnya Fed ini sebenarnya adalah pertumbuhan tenaga kerja. Jadi pertumbuhan lapangan tenaga kerja di Amerika itu ada salah satu tugas dari Bank Sentral. Kedengarannya agak aneh, tetapi memang itu mandatnya. Karena pada tahun 2009, pada saat itu angka pengangguran itu mencapai 10% dan itu harus diturunkan menjadi 5%. Dulu 2009, angka inflasi Amerika Serikat 0,1%, harus dinaikkan menjadi 2%. Berbeda dengan keadaan sekarang yang pada tahun 2022 kemarin angka inflasinya mencapai 9,1% dan baru kemarin turun menjadi 3,1%. Dan saat ini pertumbuhan lapangan kerja, kalau kita lihat data Novum payroll juga bagus gitu ya. Tingkat penganggurannya justru turun gitu. Dan Bapak dan Ibu, ini adalah pekerjaan The Fed yang tentunya malam ini The Fed harus membuat suatu kebijakan moneter. Itu sebabnya para pelaku pasar semua menunggu kebijakan The Fed yang terbaru ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk ke depannya bagaimana? Sehingga kita bisa tahu arah besarnya. Banyak orang memprediksi dengan menggunakan metode apapun. Tapi pada saat arah besarnya dilawan, pasti kita akan mempunyai masalah yang besar. Bapak dan Ibu semuanya, ekonomi Amerika Serikat saat ini, angka inflasi yang 9,1% di tahun lalu saat ini menjadi 3,1%. Dan angka penganggurannya dari 3,9% turun menjadi 3,7%. November payroll dari 150.000 menjadi 199.000. Itu artinya bahwa masih banyak orang yang bekerja. Sehingga kita bisa melihat bahwa pertumbuhan kuartal ketiga Amerika Serikat dari 2,1 melonjak menjadi 5,2%. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat seperti ini, oh, datanya bagus banget Amerika Serikat. Jadi, akankah The Fed harus menaikkan suku bunga?